Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Reni. Silakan Reni. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada semua? Baik. Untuk menemukan rasa cinta tanah air kita, untuk bangsa Indonesia Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Anak-anak, biar suasana belajar kita semakin semangat dan semakin fokus, mari kita melakukan topik fokus. Ibu ajak semuanya untuk berdiri. Topik fokus. Melihat. Fokus. Silakan duduk. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang pengalaman. Siapa nih yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu mengenai pengalaman? Ada? Ya, silakan Olive ke depan. Tepuk tangan untuk Olive. Benar sekali jawaban Olive mengenai pengalaman. Pengalaman adalah segala sesuatu yang dialami seseorang dalam hidupnya, baik itu peristiwa, aktivitas, atau interaksi. Misalnya berupa pengalaman pribadi seperti kegiatan di rumah, sekolah, dan tempat-tempat lainnya. Hari ini kita masuk ke pengalaman di sekolah dengan tujuan pembelajaran. Pertama, dengan mendengarkan teman membaca puisi, siswa dapat mengoreksi kesalahan pembacaan puisi anak tentang lingkungan. Yang kedua, dengan menentukan contoh perilaku di sekolah sesuai dengan sila ketiga Pancasila, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila ketiga di sekolah dengan baik. Dan yang ketiga adalah dengan mengamati benda di sekitarnya, siswa dapat mengukur panjang benda dengan bantuan baku yang sering digunakan yaitu meter dan sentimeter. Nah, anak-anak, pengalaman yang telah kita alami dapat dibuat menjadi cerita atau puisi. Cerita dan puisi ini adalah dua bentuk sastra yang populer yang dapat digunakan untuk mengekspresikan pengalaman. Puisi adalah bentuk sastra yang menggunakan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan cerita. Puisi dapat digunakan untuk mengekspresikan emosi dan pemikiran yang muncul dari pengalaman. Jenis-jenis puisi ada beberapa, yaitu yang pertama puisi lirik. Puisi lirik ini yang mengekspresikan emosi dan perasaan penulis. Kedua yaitu puisi naratif. Puisi naratif ini adalah puisi yang menceritakan sebuah cerita, seringkali dengan karakter dan konflik. Yang ketiga yaitu puisi bebas. Puisi ini memberikan penulis lebih banyak kebebasan untuk mengekspresikan diri. Yang keempat yaitu puisi anak-anak. Puisi anak-anak ini yaitu puisi yang menunjukkan pada anak-anak dengan bahasa sederhana dan tema yang mudah pahami. Nah, apakah anak-anak ini punya pengalaman? Nah, siapa yang mau menceritakan pengalamannya? Ya, silakan Luciana menceritakan pengalaman di sekolah di depan kelas. Salah. Ya, silakan Luciana ceritakan pengalamanmu di sekolah. Tepuk tangan untuk Luciana. Pengalaman yang telah diceritakan oleh Luciana yaitu pengalaman tentang bermain dengan teman, kegiatan kelompok, belajar membaca dan menulis. Di dalam ceritanya,
ada sekitar 5 orang teman Rusiana yang berbeda agama dengannya. Misalnya seperti Hindu, Buddha, Konghucu, Islam. Di cerita Rusiana, dia berteman, dia bermain dan belajar dengan teman-teman yang berbeda agama dan berbeda daerah darinya. Sikap Rusiana adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Adapun contoh lain yaitu menghargai perbedaan, bekerja sama, membantu orang lain, menghargai guru dan staf sekolah beserta dengan orang tua, dan menjaga kebersihan rumah sekolah. Sekarang, mari kita memahami ataupun mengamati puisi yang telah diberikan kepada siswa-siswi kami. Ibu beri kesempatan untuk mengamati puisi tersebut. Baik, siapa yang bisa mempraktekkan puisi tersebut di depan kelas? Ya, silakan Gabriel. Tepuk tangan untuk Gabriel. Puisi yang telah dibaca oleh Gabriel adalah puisi tentang seorang anak yang suka membaca. Ya, seseorang anak yang suka membaca. Sekarang saatnya kita membuat kelompok. Kelompok kita bagi menjadi 3. Kelompok pertama membahas tentang apa saja langkah-langkah dalam membaca puisi. Kelompok 2 membahas tentang sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Dan yang kelompok 3 membahas tentang contoh penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ibu beri waktu untuk berdiskusi. Baik, sekarang kelompok 1 silakan menampilkan hasil diskusinya di depan kelas. Luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan yang terakhir adalah kelompok 3. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik anak-anak, kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini yaitu yang pertama, langkah-langkah membaca puisi yaitu pelafalan, tekanan, intonasi, dan jeda. Kedua, sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu menghargai keberagaman, toleransi, cinta tanah air. Dan yang ketiga yaitu contoh penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam berbelanja, di mana kita akan menghitung total belanja, kemudian serta membandingkan harganya. Mungkin kita sering atau anak kami sering berbelanja atau membeli, di mana contohnya si Novianti membeli di toko yang satu dengan harga permen 502 buah, sedangkan si Novi ke toko yang satunya lagi dia membeli permen 1 buah 500 rupiah. Maka Novi ada membandingkan harga permen tersebut. Apakah ada pertanyaan dari materi yang telah Ibu jelaskan? Jika tidak ada, maka sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ajak murid-murid Ibu untuk bangkit berdiri dulu. Mari kita melakukan tepuk sukses. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, 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 yes. Baik anak-anak, silakan tulis tugas di rumahnya yang telah Ibu berikan di papan tulis. Silakan. Sebelum kita mengakhiri, silakan Immanuel untuk membawakan kita di dalam doa. Berdoa.